Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengonfirmasi bahwa ia telah menyerahkan rencana perjalanan Garuda Asia menuju Piala Dunia U17 2025 kepada PSSI. Saat ini, Nova Arianto menunggu keputusan PSSI terkait roadmap Timnas U17 Indonesia tersebut. Sebelumnya, Nova Arianto telah melakukan diskusi dengan PSSI setelah Timnas U17 Indonesia menyelesaikan partisipasinya di Piala Asia U17 2025. Diskusi tersebut bertujuan untuk merancang rencana jangka panjang menuju Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 setelah mencapai babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Piala Dunia U17 2025 dijadwalkan berlangsung di Doha, Qatar, dari 3 hingga 27 November mendatang. Akan ada 48 negara yang akan berkompetisi dalam turnamen sepak bola bergengsi untuk kategori usia muda ini. Nova Arianto mengakui bahwa menyusun program untuk Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia tidaklah mudah. Di dalam rencananya terdapat beberapa program latihan dan uji coba yang direncanakan untuk Timnas U17. Roadmap sudah saya serahkan kepada PSSI, ungkap Nova Arianto. Sekarang kami menunggu PSSI melakukan revisi. Kami juga akan lihat pemusatan latihan seperti apa yang dipersiapkan nanti, lanjutnya. Walaupun Nova tidak menyebutkan lokasi pemusatan latihan, ada kabar bahwa Timnas U17 Indonesia akan mengadakan latihan di luar negeri. Pemusatan latihan di luar negeri pernah dilakukan oleh Timnas U17 saat persiapan untuk Piala Asia U17 2025. Selain itu, kabar beredar bahwa Timnas U17 Indonesia juga akan berpartisipasi di EPA Liga 1 2025-2026. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan chemistry antar pemain Timnas U17 Indonesia. Namun, Nova Arianto masih menunggu kabar dari PSSI terkait hal ini. Jadi kita aturan dari PSSI seperti apa? Katanya. Semua sudah kami persiapkan dengan baik sehingga pemain nanti bisa maksimal pada November mendatang, tutup Nova Arianto. Dimulai dari langkah ambisius PSSI yang terus berburu talenta diaspora terbaik untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kali ini target mereka adalah pemain muda yang dijuluki The Next Tijani Raiders. Nama Julian Oerit mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini tengah bersinar bersama AS Alkmaar U21 di Liga 2 Belanda musim 2024 hingga 2025. Dia bermain sebagai playmaker dan sudah mencetak 2 gol plus 2 assist dalam 15 pertandingan musim ini. Pencapaian tersebut membuatnya menjadi harapan sebagai pemain masa depan yang berpotensi besar karirnya, mengingatkan pada perjalanan Tijani Raiders sebelum menjadi andalan AC Milan. Tijani juga meniti karir di AS Alkmaar U21. Minat PSSI terhadap The Next Tijani Raiders itu semakin menguat pada pertengahan Oktober 2024. Pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede menyebut PSSI sudah mendekati sang pemain. Indikasi semakin kuat setelah Julian Oerit terpantau mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia serta menjalin interaksi dengan pemain keturunan lainnya seperti Ivar Jenner dan James Raven. Menariknya, bukan cuma menjanjikan, gaya bermainnya disebut-sebut mirip Tom Haye. Tom Haye yang saat ini berusia 30 tahun nampaknya bisa saja tergantikan oleh talenta muda. Pemain AS Alkmaar U22 Belanda itu disebut memiliki darah Indonesia. Nama belakangnya Urip yang dalam arti bahasa Jawa urip atau hidup menyita perhatian. Dilansir dari berbagai sumber, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Lantas, mungkinkah Oerit bakal gabung membela skuad Garuda melanjutkan misi Tom Haye? Hal ini tak lepas dari peran penting sosok di balik layar,
Dialah Alex Pastor, pelatih yang berperan besar dalam mendorong Julian Oerip membuka peluang membela Merah Putih. Julian Oerip terbilang pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai wonderkid. Pemain AS Alkmaar itu punya skill dan kemampuan bagus di lapangan hijau. Maka tak heran jika sejak 2023 nama Julian Oerip santer disuarakan netizen di platform sosial media untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Selain itu, sosok Alex Pastor boleh dibilang bisa sebagai faktor penentu. Hal ini lantaran Pastor dan AS Alkmaar ternyata pernah membela klub yang sama. Oerip menimba ilmu sepak bola di AFC 34 hingga 2017, sebelum akhirnya direkrut oleh AS Alkmaar. Menariknya, Alex Pastor pun sempat berkarir di klub yang sama, jika Oerip menimba ilmu sepak bola. Alex Pastor pada 2002 melatih klub AFC 34, Pastor melatih klub itu sampai 2005. Meski tak langsung melatih Oerip, tapi Pastor tentu memiliki data perkembangan pemain AS Alkmaar itu dari usia dini hingga saat ini menjadi salah satu wonderkid di Belanda. Dari faktor ini mungkin bisa jadi penentu apakah Julian Oerip bersedia menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Saat rumor makin santer dan digosipkan di platform media sosial jadi target PSSI untuk dinaturalisasi, sang pemain akhirnya buka suara. Sebagai pemain muda, Oerip cukup layak untuk diancungi jempol, tidak hanya soal skill dan kemampuannya bermain di lapangan namun juga soal kedewasaannya sebagai pesepak bola. Dia juga memiliki visi misi dalam hidupnya. Salah satu hal positif dari Oerip ialah pemikirannya soal pendidikan. Baginya meski sebagai pesepak bola dan ia sangat profesional menggelutinya, namun pendidikan tetap nomor satu. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda beberapa tahun lalu, Oerip mengaku meski sepak bola sedikit mengganggu pendidikannya namun ia punya ambisi untuk bisa mendapat gelar diploma. Terkadang saya absen di pelatihan tambahan, misalnya, atau sekadar penonton sepak bola, sayang sekali memang, kata Julian Oerip. Sebagai pemain muda yang harus menyelaraskan antara sekolah dan sepak bola, Oerip mengaku ia harus mengatur jadwal dengan baik dan menjalaninya dengan konsisten. Dalam periode saat ini sangat sibuk, saya berlatih mengerjakan pekerjaan rumah, belajar untuk ujian, kembali berlatih, dan mengikuti kompetisi. Semua harus direncanakan dengan baik, ungkap pemain AS Alkmaar itu. Selain itu, ia juga memiliki capaian yang gemilang. Pemain kelahiran Alkmaar 26 Oktober 2006 ini punya rekam jejak mentereng di usia muda, baik di level klub maupun internasional. Pemain keturunan Indonesia itu mampu membuat jajaran kepelatihan AS Alkmaar terpikat dengan talentanya. Di bulan Maret lalu ia kembali membela Belanda U19 di laga babak kualifikasi Euro U19 2025 yang akan berlangsung di Rumania. Julian Oerip bermain 67 menit saat Belanda melawan Kroasia U19. Di laga yang berlangsung pada Maret lalu Belanda meraih kemenangan 2-1. Dalam beberapa pertandingan ia kerap dimainkan dengan posisi berbeda-beda. Misalnya jadi gelandang serang saat Belanda menang 2-0 atas Kazakhstan pada 16 November 2024. Kemudian diplot menjadi winger saat Belanda menghadapi Ukraina. Hasilnya Oerip mencetak gol perdananya untuk Belanda di laga itu sekaligus jadi satu-satunya gol yang tercipta. Nah, saat melawan Kroasia, Oerip kembali berganti posisi, ia menjadi gelandang bertahan. Setidaknya tugas barunya itu ia mainkan dengan cukup apik selama 67 menit.